Halo anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan submaterinya yaitu suku-suku sejenis dan juga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak materi berikut ini. Suku-suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Misalkan 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x dan pangkatnya yang sama yaitu 2. Kemudian, contoh lainnya z dan negatif z merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu z dan pangkatnya yang sama yaitu 1. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pangkat 1 sudah tidak perlu ditulis lagi kecuali pangkatnya negatif 1. Misalkan A pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 1, negatif 2x pangkat negatif 1. Nah, contoh lainnya 5y kuadrat dan 5y pangkat 3 merupakan suku tak sejenis. Mengapa demikian? Walaupun variabelnya sama yaitu y, namun pangkatnya berbeda yaitu 2 dan 3. Contoh lainnya, negatif x kuadrat dan negatif 2y kuadrat merupakan suku tak sejenis. Karena walaupun pangkatnya sama 2, tetapi variabelnya berbeda yaitu x dan y. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa kita dapat menentukan suku sejenis itu kita hanya melihat variabelnya saja dan pangkatnya. Apabila variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka dikatakan sebagai suku sejenis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak perlu memperhatikan contoh soal berikut ini. Kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Yang pertama, negatif x tambah 3x tambah 5 kurang 3. Nah, langkah pertama yang harus kita buat di sini yaitu kita kelompokkan variabel yang sejenis dan pangkatnya yang sejenis. Pada soal ini ada variabel yang sejenis dan pangkat yang sama yaitu 1. Tetapi sesuai kesepakatan, kalau pangkat 1 sudah tidak perlu ditulis lagi kecuali pangkatnya negatif 1. Kemudian bentuk aljabar dari negatif x tambah 3x mempunyai variabel yang sama sehingga negatif x dan 3x merupakan suku sejenis menjadi negatif x tambah 3x. Kemudian kita tentukan suku sejenis dari konstantanya yaitu 5 dan negatif 3 menjadi 5 kurang 3. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa ketika kita sudah mengumpulkan atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar, kemudian anak-anak sudah bisa mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengurangi angka yang ada di depan variabel, begitupun konstantanya. Nah, seperti pada bentuk aljabar negatif x tambah 3x, jika kita operasikan menjadi negatif x tambah 3x, atau bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi dalam tanda kurung negatif 1 tambah 3 dikali x. Hasilnya yaitu 2x. Karena negatif 1 tambah 3 hasilnya 2, jadi anak-anak hanya jumlahkan atau mengurangi koefisiennya saja. Dan konstantanya anak-anak bisa operasikan seperti biasa. Jadi 5 kurang 3 hasilnya yaitu 2. Sehingga bentuk sederhana dari negatif x tambah 3x tambah 5 kurang 3 hasilnya yaitu 2x tambah 2. Selanjutnya untuk nomor 2, 4x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah x kurang 1. Langkah sama seperti soal sebelumnya. Pada soal ini ada dua variabel yaitu x dan x kuadrat. Nah,
Kemudian bentuk aljabar dari 4x kuadrat tambah 3x mempunyai variabel yang sama, sehingga 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis. Dan untuk x dan konstanta tidak mempunyai suku sejenis. Nah, ketika kita sudah mengelompokkan mana suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar, kemudian kita sudah bisa mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengurangkan angka yang ada di depan variabel, begitu pula dengan konstantanya. Seperti pada bentuk aljabar 4x kuadrat tambah 3x kuadrat, jika kita operasikan menjadi 4x kuadrat tambah 3x kuadrat, atau bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi tanda kurung 4 tambah 3 dikali dengan x kuadrat. Nah, kemudian jumlahkan dengan x kurang 1. Nah, hasilnya 4 tambah 3 dikalikan dengan x kuadrat, hasilnya 7x kuadrat dijumlahkan dengan x kurang 1. Maka bentuk sederhana dari 4x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah x kurang 1 hasilnya yaitu 7x kuadrat tambah x kurang 1. Selanjutnya untuk soal nomor 3, y kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 5y kurang 1. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bentuk aljabar tersebut. Tidak bisa disederhanakan, bukan? Karena masing-masing suku pada bentuk aljabar y pangkat 3 tambah 2y kuadrat tambah 5y kurang 1 tidak memiliki pasangan suku sejenis. Mengapa tidak memiliki pasangan suku sejenis? Karena walaupun variabel sama yaitu y, tetapi pangkatnya berbeda, yaitu pangkat 1, 2, dan 3. Sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa disederhanakan. Contoh soal berikutnya. Pak Melki merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Kalabahi. Pak Melki mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Alila dan Kopidil di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Alila memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Kopidil memesan 20 karung beras. Beras yang tersedia di gudang Pak Melki hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Melki. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Melki jika memenuhi pesanan pedagang pasar Alila saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Melki jika memenuhi pesanan pedagang pasar Kopidil saja. Untuk penyelesaiannya, kita akan mengerjakan satu persatu soal yang diberikan. Yang pertama di sini kita akan bahas total beras yang dipesan kepada Pak Melki. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mencatat hal-hal penting yang ada di dalam soal cerita tersebut. Di sini yang pertama, X adalah massa tiap karung beras. Yang kedua, pedagang pasar Alila memesan 5 karung beras. Yang ketiga, pedagang pasar Kopidil memesan 20 karung beras. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Melki. Nah, sehingga penyelesaiannya yaitu menjumlahkan semua pesanan yang dipesan kepada Pak Melki sebanyak 15 karung beras dari pasar Alila dan 20 karung beras dari pasar Kopidil. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 15x tambah 20x. Nah, dengan x adalah massa tiap beras dalam karung. Nah, 15x tambah 20x hasilnya yaitu 30x. Jadi total beras yang dipesan kepada Pak Melki adalah 35 karung beras. Untuk bagian B, sisa beras yang ada di gudang Pak Melki jika memenuhi pesanan pedagang pasar Alila saja. Nah, di sini kita harus mencatat hal-hal yang dibahas di soal tadi,
yaitu yang pertama X adalah massa tiap karung beras, yang kedua beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Milky hanya 17 karung beras saja, dan yang ketiga pedagang pasar Alila memesan 15 karung beras. Yang ditanya di sini yaitu nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Milky jika memenuhi pesanan pedagang pasar Alila saja. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Milky, yaitu 17 karung beras dikurangi dengan 15 karung beras yang dipesan oleh pasar Alila. Sehingga bentuk aljabarnya yaitu 17X kurang 15X, hasilnya yaitu 2X. Jadi kesimpulannya yaitu jika Pak Milky memenuhi pesanan pedagang pasar Alila saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2 kg beras. Sampai di sini paham kan? Selanjutnya kita masuk di penyelesaian soal berikutnya. Untuk soal bagian C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Milky jika memenuhi pesanan pedagang pasar Kupedil saja. Diketahui yang pertama X adalah massa tiap karung beras, yang kedua beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Milky hanya 17 karung saja, dan yang ketiga pedagang pasar Kupedil memesan 20 karung beras. Yang ditanya di sini nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Milky jika memenuhi pesanan pedagang pasar Kupedil saja. Nah, jadi untuk penyelesaiannya sama halnya dengan soal bagian KB, yaitu kita mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Milky, yaitu di sini 17 karung beras dikurangi 20 karung beras, maka bentuk aljabarnya yaitu 17X dikurangi 20X, hasilnya yaitu negatif 3X. Jadi kesimpulannya yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Milky jika memenuhi pesanan pedagang pasar Kupedil ada 3 karung beras atau 3X kilogram karung beras. Nah, dengan demikian di situ ada tanda negatif. Nah, untuk tanda negatif itu menyatakan kekurangan beras yang dimiliki oleh Pak Milky. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan? Kalau adik-adik belum paham, bisa mengulangi videonya agar adik-adik lebih paham tentang materi tersebut. Pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu yang pertama penjumlahan, di mana 15X tambah 20X sama dengan 35. Yang kedua pengurangan, di mana 17X kurang 15X sama dengan 2X. Dan yang ketiga pengurangan, di mana 17X kurang 20X sama dengan negatif 3X. Contoh soal berikutnya. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Penyelesaiannya di sini 7A tambah 4B dijumlahkan dengan 8A kurang 6B. Yang pertama di sini kita jabarkan suku per suku. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Yang berikutnya kita kumpulkan suku-suku sejenis. Di sini suku-suku yang sejenis yaitu 7A ditambah 8A dan 4B ditambah negatif 6B. Setelah itu kita operasikan suku-suku sejenis. Nah, di sini 7A ditambah 8A kita bisa menulis koefisiennya, baru kita kalikan dengan variabelnya di sini yaitu 7 ditambah 8 dikalikan dengan A, kemudian dijumlahkan dengan 4B ditambah negatif 6B. Nah, kemudian kita operasikan 7 tambah 8 hasilnya berapa? Kita sederhanakan, hasilnya 15A tambah dengan 4 tambah negatif 6B, hasilnya yaitu negatif 2B. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi, 15A tambah negatif 2B hasilnya yaitu 15A kurang 2B. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya penjelasan kakak kali ini, semoga bermanfaat.